ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara Lamun Hus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi hari kelima di Desa Srigading. Cuaca masih mendung. Oke, kita menuju ke lokasi untuk meneruskan mencari bentangan struktur yang ke arah utara. Kemarin di bagian pojokan kita mencari satu sudut lagi ya, sehingga targetnya memang dapat 2 sudut, sehingga bisa memperkirakan bentuk dan besarnya candi berapa. Perkiraan memang candi yang ada di Srigading ini memiliki ukuran 8 meter kali 8 meter. Jadi candi ini dulu memiliki kaki, badan, dan atap. Yang tersisa sekarang adalah profil bagian kaki, karena bagian tubuh Pak makin jauh ini. Profil bagian tubuh dan atap sudah runtuh, yang indikasinya bisa dilihat dari runtuhan yang cukup masif yang tersebar di semua sisi menutupi bagian kaki. Bah, oke, ini kita mencari ke arah utara. Runtuhannya cukup masif. Oke, terlihat batanya, jadi dia ambruk gitu ya. Yang sama juga bisa kita lihat di dinding saat ini, bagaimana struktur kayak rubuh semua begitu. Duh,
Alfred ketawa-ketawa, senyum-senyum. Udah nemu pojokan. Oke. Pojokan. Yang bersambung ke bagian yang sudah kita nampakkan di sebelah sana. Wih, hujan sampai malam ini ya? Iya, lengket banget tanahnya kalau. Oke. Teman-teman udah. Hah? Udah. Oke. Gimana kabarnya Pak U? Sehat. Nggak boleh pensiun sama sahabat Arkeolog itu. Si Opo. Pak U mau pensiun awal Maret. Oke. Struktur itu berlanjut ke sini, terus kemudian bersambung ke mengarah ke utara. Apaan? Batu. Patung yang arca yang pecah. Itu landasannya. Kayak. Yang sini udah ya, selesai ya? Dindingnya udah? Oke. Bongkar ya, galangannya, pematangnya. Oke. Setir yang sana mengarah ke sini. Karena kita masih menyisakan galangan, coba kita hilangkan supaya menampakkan ke sambungan. Rahayu.
Orang berapa? 6. 6. Oke. Udah datang semua? Belum, yang 2 Pak Imam sama Mas Yasin. Oh, Yasin jauh itu ya. Iya. Air. Di mana ya? Oh iya. Loh, sing di sekarang aku 2 minggu. Kebakar. Baru balik itu 2 bulan. Udah adem ya. Iya, itu 2 bulan itu. Baru kulitnya balik, kebakar. Di lawang ini enak, nggak terlalu gosong. Oke, ini lagi coba yang sudah selesai digali, digambar. Oke, terus itu tadi paritnya atau galangan kita menyisakan 40 cm dihilangkan sehingga disambungkan struktur sudut barat daya dengan yang mengarah ke timur sehingga nanti nampak lebih jelas. Ini juga dihilangkan galangannya sehingga nanti disambung kotak yang di barat daya dengan ke arah utara. Yaitu sudut barat daya yang kemudian kita buka, sambungkan, dan ternyata kita menemukan adanya profil yang keluar pada bagian tengah candi yang sedang dikerjakan oleh Pak Imam dan Mas Yasin. Oke, kita berarti dia candi ini mempunyai pola mandala begitu, yang kemudian dibatasi oleh pondasi berbentuk bujur sangkar yang ada di bagian bawah. Terus kelihatan runtuhan bata cukup masif, dan di sana kita menemukan adanya batu andesit berbentuk persegi. Oke, nanti pelan-pelan kita angkat apakah itu bagian dari candi. Oke. Kita menemukan relief, pecahan relief muka, kepala begitu di sudut barat daya di bagian bawah. Kelihatannya merupakan bagian dari relief yang dipahatkan pada tubuh, dan kemudian bagian tubuh itu runtuh, ya, runtuh semua, dan runtuhannya terlihat polanya. Semoga nanti di bagian bawah kita angkat pelan-pelan runtuhannya, kita menemukan pasangan dari relief gitu, sehingga bisa menjawab relief apakah itu begitu, dan kemudian juga bisa memperkirakan periodisasi dari tinggalan candi di tempat ini dengan melihat gaya reliefnya. Sementara yang kita punya fragmen relief kepala yang kita temukan tergambar dia dipahatkan secara natural atau bas relief begitu. Gaya Jawa Timuran biasanya dia pipih gepeng begitu, sedangkan yang ini kita menemukan relief yang dibuat secara lebih utuh, sehingga itu kita simpulkan sementara bergaya Mataraman kuno. Oke, ini yang struktur yang kotak yang kita sudah gali. Nanti pematangnya kita hilangkan sehingga kita mencoba menyambung sudut barat daya, terus kemudian berlanjut di sisi barat disambungkan dengan sudut yang ada di barat laut. Kita sudah menemukan sudut di kotak ini. Oke, sekarang break untuk Jumatan. Oke, kita sudah menemukan satu sudut di sudut barat laut.
sehingga kita bisa menghitung besaran bentangan candi ini 8 meter ya, sehingga kita memprediksi besaran candi ini 8 meter kali 8 meter. Terus kita lihat dari, halo Mas Devri. Mas Devri dari Kompas. CP mantap. Wih, terima kasih. Kompas juga Josh. Oke, kita lihat ini loh Mas Devri. Nah, dari bukaan kotak ini tadi pematangnya kita buka dan kita mendapatkan data bahwa profil tidak berbentuk bujur sangkar, tapi dia berbentuk mandala ya, kayak red cross dengan tambahan sudut kecil di masing-masing sisi gitu ya. Agak menjorok keluar di bagian tengah, cantik sekali. Dan kelihatan bagian atas ini diisi oleh runtuhan cukup masif, sehingga memang kuat dugaan bahwa bagian tubuh dan atap itu runtuh begitu menutupi profil kaki. Jadi yang mungkin kena gempa bumi kali ya. Jadi yang, atau dia memang bangunannya, kalau dari data arkeologis yang kita temukan di kotak ini terjadi pemelesakan begitu ya, sehingga mungkin terjadi gempa bumi yang mengalami patahan dari konstruksi, dan kemudian patahan itu mengakibatkan konstruksi tidak stabil, melesak begitu, dan akhirnya bagian atas ikut tidak stabil dan runtuh. Runtuhannya cukup masif, lihat. Oke. Dan kita juga menemukan adanya pada bagian tengah profil tonjolan lagi. Jadi kita menemukan kesamaan pola bangunan, dan nanti dibersihkan kita bisa melihat lebih jelas. Setelah tanahnya diangkat, kita bisa melihat lebih jelas bagaimana konstruksi kaki dari candi. Ya, kalau dilihat dari sini kelihatan polanya cantik sekali, dengan bagian kaki diisi dengan profil-profil half moon. Kemudian dia agak miring begitu ya, miring. Terus kemudian nanti kita kejar sana, berlanjut dengan membuang pematang ini, sehingga kita bisa menampakkan bagian sisi barat dari candi ini. Nah, ini ada batu andesit cukup dalam. Cukup dalam. Ini batu andesit, dia bagian dari candi. Kalau ngelihat pola runtuhannya, dia mungkin berada di bagian atap ya, rubuh mengikuti pola bata yang, jadi runtuhnya itu berbarengan. Jadi batanya polanya sama, miring-miringnya masih rekat begitu, sehingga jadi candi ini sigar. Hah? Iya, roboh langsung jadi satu-satu kesatuan. Dan ini mungkin bagian dari atap begitu. Kayak tembok yang roboh tadi. Iya, kayak tembok yang roboh. Itu satu sisi bareng gitu. Betul, betul sekali. Kita bisa tahu dari pola rubuhnya, pola runtuhannya masih cukup tertata, sehingga memang dia rubuhnya serentak dan langsung menutupi bagian pondasi bagian kaki. Dan runtuhan ini kita tahu juga serentak karena pola runtuhnya dia miring ya, miring. Jadi kan dia dari sana. Ini dia bagian apa namanya, manveld atau bagian dasar yang lebih rendah. Jadi dia rubuhnya miring. Oke.
Nanti kita angkat ini dan kita berharap nanti menemukan relief ya, bagian tubuh yang misalnya dia ada relief bagian tubuh di sini, kemudian tapi dia runtuh. Nah, tentunya bagian luar kan dia ada di paling dalam ya. Ketimpa ya. Ketutup ya, ketutup bagian yang lain. Jadi nanti setelah Jumatan kita bersihkan dan kita coba pelan-pelan bongkar runtuhan ini. Tadi sudah difoto, terus nanti kita bongkar pelan-pelan sehingga berharap kita menemukan relief lain yang dulu dipahatkan di bagian tubuh. Ini kaki, tubuh, terus kemudian atap. Oke. Cantik, candinya cantik. Sayang mengalami keruntuhan. Dan bagian atas setelah runtuh, bagian atas kemudian ditumbuhi tanaman karena abandon, ditinggalkan, dan kemudian tumbuhi rumput-rumput ilalang sehingga kemudian menciptakan humus, tanah humus. Kelihatan tanah humus itu bagian atas, dan kemudian ditumbuhi tanaman besar ya, yang kemudian akarnya lambat laun ikut merusak struktur candi. Jadi kerusakan di bagian dalam sebenarnya diakibatkan peristiwa berikutnya, yaitu proses alami dari tumbuhan yang tumbuh di bagian atas dari profil kaki. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kita coba mencari sedapat mungkin yang masih tersisa. Tapi ini bukti bahwa ya ini candi. Malang tambah satu lagi candi, sehingga kalau ini benar nanti berasal dari abad ke-10 karena dikaitkan dengan prasasti Lingga Suntan dari tahun 929 Masehi, maka ini kemudian candi ini sangat bernilai walaupun cuma runtuhannya saja. Karena Malang ternyata pada abad ke-10 sudah memiliki peradaban yang cukup maju yang mendukung terjadinya perpindahan kekuatan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada masa Mataram kuno.